Pernah nggak sih kalian melihat suatu individu atau kelompok ketika dia atau mereka tidak bisa membuktikan apa-apa saat ini, malah membangga-banggakan masa lalu, atau bahkan sampai mendewakan masa lalu, sehingga memaksa orang untuk mengabaikan kekurangan dia atau kelompok tersebut saat ini? Apakah memiliki kelompok yang pernah menciptakan zaman kemasan berarti layak untuk sombong dan tetap tertinggal di masa kini? Halo orang random, selamat datang di channel ini, dan selamat datang di segmen Yaping. Ini merupakan segmen Yaping pertama yang dimana sebelumnya aku hanya ngepost tutorial gua dan Genshin dan juga beberapa video lucu game lainnya. Dan bahkan ada game edit juga. Di sini aku ingin membuat suatu inovasi baru untuk channel ini, yaitu segmen Yaping. Yang dimana di segmen ini aku akan tentu saja Yaping atau ngebacot tentang suatu hal yang berkaitan dengan game, baik dari sisi player ataupun dari game itu sendiri. Tentunya di segmen ini merupakan pandangan ataupun opini pribadi. Jadi jika ada dari kalian para penonton yang punya pendapat yang berbeda, bisa komen di bawah. The Game Award udah lewat dan selamat untuk para pemenang dari masing-masing nominasi. Di sini aku nggak mencakup The Game Award tahun ini secara keseluruhan, tapi untuk segmen ini aku akan menyorot ke bagian kecil yang para elite gamer, anjay elite gamer, memandang rendah genre itu, mobile game dan gacha. Ketika menonton Game Award, aku melihat banyak respon-respon yang lucu, dan kalau dipikir-pikir, miris juga. Kok bisa ya, hanya perkara itu doang responnya sampai segitunya? Banyak respon, tapi yang ingin kusorot di segmen ini itu respon dari fandom Hoyo. Ya, gua nyenggol fans Hoyo, dari mati emang. Ada apa dengan fandom Hoyo? Nah, seperti yang kita tahu, tahun ini tidak ada satupun game Hoyo yang menang, atau bahkan ada yang tidak masuk nominasi apapun sama sekali. Dan seperti kita ketahui bersama, dua game mobile ataupun game gacha yang menang itu Uma Musume sebagai Best Mobile Game dan Wuthering Waves nominasi Player Voice. Asli ini gua gak nyangka gua bisa menang, cuk. Mantap. Ketika komunitas Uma Musume dan Wuthering Waves merayakan kemenangannya, ada satu fandom yang kepanasan. Nah, kita nggak bahas dispatch, itu bisa dibahas di next segment. Siapa lagi kalau bukan fandom Hoyo? Gimana nggak marah coba? Udah bikin ratusan akun bot tapi tetap kalah. Seperti halnya manusia pada umumnya, ketika mereka nggak bisa membuktikan sesuatu di masa kini, mereka malah membawa-bawa masa lalu ataupun sejarah yang dimana mereka sebenarnya bukan bagian dari sejarah itu, ataupun mereka sebenarnya nggak ada kontribusi apa-apa dalam waktu itu. Kenapa demikian? Karena mereka butuh legitimasi ataupun pengakuan meskipun mereka sadar kalau saat ini apa yang mereka banggakan itu tidak berkembang saat ini ataupun bahkan menurun. Kalau itu dari sudut pandangku, gak bisa dipungkiri 2020 sampai 2024 itu masa keemasan Hoyo semenjak rilisnya Genshin, dan memang Genshin itu game bagus. Aku gak bakal munafik bilang Genshin itu game jelek karena aku sendiri menikmati game itu, apalagi pas pertama kali main itu di 2021. Vibe MMORPG-nya kerasa banget, terlebih lagi game ini gratis. Siapa yang gak suka barang gratis coba? Tapi namanya game yang ongoing seperti Genshin ini sangat rawan untuk ngebosenin ketika kehabisan konten. Dan ketika kontennya habis, tentu gamenya akan jadi repetitif. Dan tentunya, dev Genshin itu mengakali berbagai macam cara agar pemainnya itu nggak bosan main gamenya, dengan menambah berbagai macam konten-konten baru. Lalu kita masuk ke patch 5.0 Genshin yang merupakan patch yang paling dibenci semua orang. Like literally, baik dari segi environment, karakter, lore yang makin membingungkan, musik. Yang mana aja musik? Oh iya, Hoyo kan kalau musik gak pernah mengecewakan ya. Dan tentu saja gimmick monster ataupun bosnya, fansnya pada marah banget dan kecewa karena kualitasnya jatuhnya bukan main. Gameplay yang semakin repetitif dan downgrade dengan gimmick yang menyebalkan, dan beberapa eksekusi cerita yang mid akhirnya membuat beberapa player muak dengan gamenya. Tapi meskipun begitu, masih ada juga player yang masih mainin gamenya, termasuk gua, karena gua memang dari pertama main game ini cuman ngincar storynya aja. Ya akhirnya kebawa juga sih ke hal yang lain. Tapi aku nggak denial kalau gamenya makin downgrade. Nah, di antara player yang masih ngikutin game ya sampai sekarang, ada satu jenis player yang bisa kita bilang aib dari fandom Genshin, atau bahkan kita bilang oknum yang bikin komunitas game itu jadi jelek, yaitu orang-orang yang mendewakan game ini. Serius, mereka bela game kayak bela agama. Mereka menelurkan Genshin seakan hanya Genshin lah game terbaik di muka bumi ini. Mereka membangga-banggakan grafisnya, ceritanya, walaupun sebagian besar dari mereka nge-skip ceritanya. Pokoknya seluruh game kalah dengan Genshin. Dan lebih anehnya lagi, argumen yang selalu dipakai oleh fandom yang merasa superior itu pastinya revenue gamenya. Aku masih gak paham sama orang yang bangga-banggain revenue game yang mereka mainin. Emang lu dapat juga atau gimana? Dan tentu saja mereka juga yang denial kalau game mereka sejak patch Natalan itu flop parah. Nah, mereka sebenarnya sadar nih kalau kualitas game mereka lagi memburuk, ditambah lagi dengan saingan mereka yaitu Wuthering Waves yang jadi tolak ukur perbandingan seberapa turunnya kualitas Genshin saat ini. Jadi demi menutupi semua itu, apa yang mereka lakukan?
Yap, memamerkan revenue dan juga masa lalu. Perlu disadari teman-teman yang masih menonton, memamerkan masa lalu itu tidak menutupi keburukan ataupun ketertinggalan kita saat ini. Apalagi saat mereka melihat kondisi kita saat ini, mereka malah jadi miris melihat bagaimana semua kejayaan itu malah menjadi seperti ini. Bukan mencari cara untuk jadi lebih baik, malah menutup mata dan menganggap yang mengkritik itu overhead, padahal mengkritik itu hal yang wajar. Miris memang, tapi itulah yang terjadi. Dan Hoyo tahu ada orang-orang seperti ini sehingga mereka tidak berusaha untuk membuat game mereka jadi lebih baik karena udah tercipta fans-fans fanatik yang terlalu memuja gamenya yang seakan-akan mereka sudah seperti sekte-sekte lainnya. Fenomena ini nggak hanya terjadi di Genshin teman-teman, tapi di banyak aspek, baik di komunitas game lainnya, di e-sport, dan bahkan di dunia nyata. Sejarah itu udah jadi kopium atau pelarian orang yang nggak bisa membuktikan apa-apa di masa kini. Dan mereka tidak ingin melakukan apa-apa terhadap hal itu selain mengingat, menghayal, dan berimajinasi. Kenapa? Ya karena itu cukup menjadi kopium mereka. Ini jadi pelajaran untuk kita yang sadar dan normal, bahwa menjadi fan yang berlebihan dapat berujung menjadi seseorang yang fanatik tanpa memikirkan akal sehat dan lebih mementingkan ego mereka dan akan menyangkal apa saja yang kontra dengannya demi memvalidasi apa yang dia puja, baik dengan memuja masa lalu ataupun hal lainnya. Tentunya kita nggak perlu ambil pusing dengan hal-hal seperti itu karena kita bukan bagian dari yang terjebak dari hal-hal seperti ini. Kita cukup mengingatkan, dan jika mereka masih seperti itu, ya itu bukan urusan kita lagi. Mungkin itu saja. Ini adalah video Yaping pertamaku dan aku masih dalam tahap belajar. Kalau kalian ada kritik ataupun saran, kalian boleh sampaikan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan segmen ini dan ingin melihatnya lagi, kalian boleh klik like dan subscribe supaya aku bisa semangat lagi. Terima kasih sudah menonton. Saya Yuri Roaya. Ciao.